Perbuatan baik kembali ke masing-masing. Kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Berbuat baik kita, kembali kita. Perbuat buruk kita, kembali ke kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Tidak mungkin kita metik kalau tidak pernah nanamnya. Alhamdulillah subuh ini kita beri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang luar biasa dapat menjalankan sholat subuh berjamaah. Itu rezeki terbesar buat kita semuanya sebenarnya. Karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang paling rendah sering kita kaji itu alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah itu paling rendah. Sedangkan yang paling tinggi itu sujud. Sujud itu paling tinggi bentuk syukurnya. Makanya dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Aku memberi engkau nikmat yang banyak, kata Allah. Inna a'tainaka. Pakai domir kamu. Bukan, walaupun ayat itu untuk Nabi Muhammad, inna a'taina Muhammad, tidak begitu ini. Tapi inna a'tainaka, berarti tunjuk satu-satu. Tunjuk inna a'tainaka al-kautsar, nikmat yang banyak. Sebagian para mufasir menjelaskan nanti telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu salah satu bentuk syafaat dari Rasul yang tidak pernah habis. Pernah kita kaji di sini. Aku beri kau nikmat yang banyak yang tidak pernah habis. Nggak usah di sana, mungkin di sini. Contoh, lisan kita pernah berhenti bicara nggak? Mata kita pernah berhenti melihat nggak? Telinga kita pernah berhenti mendengar nggak? Ini bentuk Al-Kautsar, kata Allah, kalaupun mau diambilnya. Aku beri kau nikmat yang banyak, kata Allah. Lanjut, fasolli. Langsung Allah mengatakan, langsung dipotong. Sholatlah, wanhar, berkurban. Inna syani aku lebetak. Yang membencimu terputus, kata Allah. Wallahu alam, terputus dari apa? Pokoknya kamu sholat, kamu berkurban, membencimu terputus, kata Allah. Aku beri kau nikmat yang banyak. Bentuk syukur kita pagi ini, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, aku bersyukur aku hidup lagi. Kenapa kita tidak sadar selama ini? Karena kita udah sering bangun subuh itu udah biasa. Coba habis operasi, ya Allah, hidup ya. Karena kita udah biasa. Sudah syukur itu hilang. Alhamdulillah pagi ini kita beri nikmat oleh Allah. Ya, kita dapat menggerakkan sholat subuh. Tidak semuanya, Pak. Mereka sehat, tidak semua digerakkan oleh Allah. Alhamdulillah subuh ini kita menjalankan. Itu bentuk tertinggi. Ingat, sujud itu tertinggi bentuk syukurnya. Bentuk terendahnya alhamdulillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita juga bersyukur telah diutus Rasulullah. Mari kita salawat padanya, terus menyampaikan salawat. Diberinya kita Nabi. Teladan, udah gak usah cari yang lain, kata Allah. Udah ada contoh teladan dari Nabimu. Ikuti saja. Maka Nabi mengatakan, aku meninggalkan dua. Tarkum amro ini. Dua saja pegang. Al-Quran dan Sunnahku. Nggak usah jauh. Udah, itu aja enggak. Selamat dunia akhiratnya. Seperti ini adalah bentuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal untuk selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu cinta Allah, ikut Nabimu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema libatkan Allah dalam kita. Libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Soal kepastian, walaupun manusia bisa mendeteksi, banyak mendeteksi kemana akhir zaman. Nanti kita lihat semua ayat. Banyak mendeteksi soal ketaatan manusia, kesehatan. Pak juga jeblok akhirnya. Ada yang mengatakan setahun, 2 tahun terus, kita nggak tahu ini. Tentang cuaca, mereka hebat semua menurut. Tapi kata Allah, yang memastikan hanya aku. Boleh bicara akhir zaman, yang pasti soal deteksi silakan saja. Soal kesehatan silakan saja. Soal cuaca silakan saja. Tapi soal kepastian hanya aku. Termasuk kita semuanya. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini punya mukjizat bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali waktu Nabi Musa
Biasa sakit giginya, lama-lama tambah sakit. Nabi Musa masih tidak meminta kepada Allah. Tambah sakit lagi karena lebih sakit luar biasa sampai keringat dingin Nabi Musa. Karena tidak tahan lagi, kata Nabi Musa, "Ya Allah, tolong sembuhkan aku. Aku minta obatnya." Tidak lama kemudian ada bisikan karena Nabi Musa punya, "Wahai Musa, ambil daun bidara di depanmu." Lalu Nabi Musa mengambil, Bismillahirrahmanirrahim, ditempelkan oleh Musa. Berangsur-angsur sembuh dalam sekejap. Setahun 2 tahun tidak terjadi sakit gigi dari Musa. 5 tahun kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Sakit, tambah sakit Nabi Musa, tambah berpikir panjang, Nabi Musa langsung ngambil daun itu. Ditempelkan Nabi Musa. 1 kok nggak ada reaksi ya? Mungkin kurang, kata Nabi Musa. Ambil 3, nggak ada reaksi juga. Ambil 5, nggak ada juga. Mungkin dulu nempel, dosisnya tinggi. Dikunyah Nabi Musa, nggak sembuh juga. Lalu dikatakan, "Ya Allah, kenapa ini nggak sakit? Kenapa ini nggak sembuh?" katanya. Lalu ada bisikan, "Hei Musa, 5 tahun ini lalu engkau minta pada aku. Kau angkat tangan, ya Allah sembuhkan aku. Dan atas namamu kau tempelkan itu. Sekarang Musa, namaku hilang." Seakan-akan daun bidara itu menyembuhkan. Ingat Musa, yang menyembuhkan aku, bukan daun itu. Pengalaman kita mungkin juga begitu. Maka dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika engkau sakit, aku yang menyembuhkan. Saya tanya sekarang, bagaimana pengalaman kita ketika COVID? Seakan-akan obat itu menyembuhkan. Berapa banyak di antara kita share, tahu pengalaman apa kita tentang obat itu? Makanya ketika konteks pertama, kayak kita sakit, yakinlah kata Allah bahwa yang menyembuhkan aku. Banyak kenyataan kita bisa ungkap semuanya. Bukan obatnya, tapi aku sebenarnya. Ikhtiar vaksin, silakan vaksin. Tapi ketika vaksin, ini ikhtiarku ya Allah, aku yakin engkau yang menyembuhkan. Ini soal akidah, soal keyakinan kita. Kalau itu hilang Allah, habis udah kita. Bukan waktu kemarin, waktu COVID, semua ketakutan kita. Semua ketakutan semuanya. Seakan-akan COVID itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya. Maka kata Allah, yang pertama jika kita sakit, ingat Allah. Yang pertama ini. Sakitnya, boleh dibuka surat 26 ayat 80. Jika kita sakit, tolong Allah. Jangan sampai Allahnya hilang. Saya tanya, jujur. Berapa banyak di antara kita tergantung pada obat? Hilang Allah. Hilang Allah. Seakan-akan obat itu. Berapa banyak sekarang orang berdeteksi, Allah cuma menjelaskan dalam Al-Quran, nanti kita buka semuanya. Bisa mendeteksi cuaca, seakan hebat. Bisa mendeteksi rahim. Bisa, silakan. Tapi kata Allah, yang memastikan hanya aku. Maka Allah mengatakan, betul-betul. Manusia ketika dekat pada sakit, saya tanya, mungkin di antara kita ada yang di karantina karena sakit kemarin. Apa yang terjadi, Pak, Bu? Saat itu, pasrah semua nggak keluar. Bahkan ada kawan saya yang pesantren yatim, kemudian bapaknya itu masih bisa menyewakan tempatnya. Ketika kena COVID dipanggil, tolong saya mewakafkan. Habis sudah. Di saat kita sakit, semua lepas kita, semua angkat tangan semua. Ya Allah, engkau. Makanya ketika sakit, manusia ada 4 yang hilang. Yang pertama kesehatannya hilang. Kenikmatannya hilang. Kekuatannya hilang. Dosanya hilang. Jika orang itu hilang 4-4-nya, jika dia terima, ya Allah, engkau yang menyembuhkanku. Ketika dia sembuh, dikasih Allah kesehatannya. Nah. Ketika dia sembuh, kasih kenikmatan, kasih kekuatannya. Jika dia mengeluh, aku balikan dosanya. Tapi jika dia menerima, aku balikan kesehatannya, aku balikan kekuatannya, aku balik kenikmatan, tapi dosa aku tahan. Makanya mengatakannya, dosa sakit itu menebus dosa. Kalau Bapak tidak terima, tidak mungkin. Maka Allah balikan lagi sampai kita sadar. Kapan kita sadar kita sakit? Boleh dibacakan biar dapat datanya. Surat 26 ayat, iya. Wa idza maritu
80. Boleh, biar dapat datanya saja. Kata Allah, jika kamu sakit, aku menyembuhkan. Kita harus sadar, harus toal itu. Silakan nanti vaksin, harus ikhtiar kita. Pakai masker semua silakan, minum obat silakan. Tapi ingat, yang menyembuhkannya. Boleh, dapat satu ayat, boleh. Oke. Boleh itu Pak? Doa nggak apa-apa. Ambil dua itu. Oke, silakan. Silakan. Artinya boleh? Ayat 81. Terus, ya Bapak data 81 lagi. Satu lagi yang Bapak baca tambah tadi. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Sebelumnya, yang memberi makan padaku semua Allah. Kita harus sangkutkan Pak. Kita mengatakan qul huwallahu ahad, langsung Allahu somad, bergantung pada Allah, jangan pada yang lain. Bergantung tiap hari qul huwallahu ahad, Allahu somad, langsung gantung nama kita. Sering contohkan begini, kalau dikatakan atas nama bismillah dengan nama Allah. Contoh, saya beri di sini atas nama Pak Camat, atau lebih tinggi lagi, saya beri sini atas nama Presiden. Semua kekuatan Presiden saya ambil bukan? Saya tanya. Hak Presiden saya ambil bukan? Nama Presiden saya ambil, lekat pada saya, pada bukan Presiden, atas nama Presiden. Jelas maksudnya? Saya beri sini atas nama DKM, maka seluruh urusan masjid ada di saya waktu saat itu, karena atas nama. Kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya di sini ya Allah dengan namamu, atas namamu, kira-kira kekuatan Allah kuat dapat semua nggak? Gitu maksudnya. Maka kenapa kita lakukan sesuatu pakai Bismillah Pak? Ketika saya mengajar Bismillah, maka saya menggunakan nama Al-Alim yang Maha mengetahui. Saya menggunakan nama Allah itu, maka kekuatan itu akan masuk semuanya. Ketika saya berkuasa, saya pakai Al-Qawi, kekuatan itu Al-Aziz, semua saya gunakan. Kalau pakai Bismillah. Kalau nggak ada, hilang kekuatannya. Walaupun dalam bahasa ininya tertolak semua karena bukan pada Allah. Maka ketika kita sakit, yakinlah bahwa Allah menyembuhkannya. Walaupun ikhtiarnya obat. Jujur di antara kita semua Pak, siapa yang sakit kepala di sini kalau minum bodrek sembuh? Jujur. Kalau minum bodrek sembuh, ada? Yang lain nggak sembuh. Padahal komposisinya sama tuh obat. Ada yang minum satu lagi, minum bintang 7, yang lain nggak sembuh. Coba lihat, dari mana coba? Ada begitu bukan? Obat tertentu, bahkan di pasar minggu ada keponakan, ketemu dokter sembuh, belum berobat ketemu dokter. Bagaimana logika mudahnya? Ketemu dokter sembuh dia ini. Sebenarnya bukan itu media, tapi yang menyembuhkan yakinlah Allah itu sebenarnya. Nah kembali kita semuanya yakin pada Allah. Ketika minum obat, silakan minum obat. Itu ikhtiar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang menyembuhkan dirimu. Baca ayat ini kalau bahasa kalaupun mau diambil. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Bismillah ya Allah. Aku ini yang kaitkan pada Allah. Itu yang penting. Jelas? Pertama kalau sakit ingat baik-baik Allah. Yang kedua kata Allah, jangan pernah memastikan hari esok milikmu. Bahwa akulah yang memastikan besok. Kalau soal sakit kata Allah, aku yang menyembuhkan. Kepastian hanya aku. Tapi kalau soal besok aktivitasmu, jangan pernah katakan pasti. Karena aku yang punya. Allah sendiri mengatakan seperti itu. Aku yang punya besokmu. Jangan pernah mengatakan, kan berbalik kita ini. Ketika mengatakan, mungkin buka ayatnya dulu, lebih enak, biar sama-sama. Surat 18, ayat 23. Kafir. Ingat, besok. Yang kedua, aktivitas kita libatkan Allahnya, jangan lepaskan Allahnya. Sakit kritis, jangan lepaskan semua Allah semuanya. Bahkan aktivitas kita tidak mungkin kita tanpa Allah, semua kita bergerak karena Allah.
kemampuan. Bapak gerak sini karena Allah. Semuanya. Allah kehendaki. Yang kehendak Allah semua. Saya ke masjid karena bahasanya begini. Tergantung kita mengalihkan nanti. Semua gerakan kita semua karena Allah. Siapa yang bukan karena Allah coba? Semua karena Allah bukan? Kalau beri kekuatan. Soal dia mau ibadah bagaimana, mana yang kuat di dalam dirinya nanti. Seperti itu. Semua karena Allah. Saya bergerak karena Allah semua. Tapi ketika bukan karena bismillahnya, hilang semua nanti. Oke, silakan bacakan. Oke. Surah Al-Kahfi. Oke, silakan. Al-Kahfi. Silakan, Pak. Wala taqulan. Biar sama-sama, biar Bapak dapat juga. Kalau ini kan dapat ayatnya. Wala taqulan syai'in. Silakan. Oke. Nanti kita lanjutkan. Baca dulu artinya itu, Pak. Boleh? Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakanmu besok pagi. Pasti, goda. Jangan pernah memastikan kata Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Jangan mengatakan pasti aku makan besok. Jangan kata Allah. Ini Allah informasi dari Qur'annya. Jangan pernah memastikan besok. Karena kepastian hanya padaku. Lanjut ayatnya. 124-nya. Illa iyyasha'allah. Illa iyyasha'allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqwama min hadha rasyada. Artinya? Kecuali dengan menyebut insyaallah. Allah mengatakan informasinya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Jangan kau pernah mengatakan pasti aku melakukan. Illa ayyasha'allah. Kecuali mengatakan insyaallah. Allah mengatakan informasi. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingat Tuhanmu jika kamu lupa. Lupa kita pada Allah itu. Tidak mau libatkan. Bacakan hati lagi, Pak, biar kita dapat. Dan ingatlah kepada Tuhanmu. Jika kamu lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat untuk kebenarannya daripada ini. Dia qara min hadhihi rasyada. Kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Jangan sekali-kali kau mengatakan besok aku melakukan. Jangan. Illa yasyaallah wadhkur rabbaka idza nasita. Kata Allah, ingat Tuhan kamu lupa. Bilang insyaallah. Kalau doa Pak, ya Allah, ingat Allah aja bukan selesai. Karena boleh jadi Bapak bisa pastikan besok, tapi kita nggak tahu. Boleh jadi besok ya. Kalau kita pastikan besok, kita tahu sekarang datang kecelakaan, mau bilang apa? Kita tahu pas kita mau berangkat ada tamu, mau bilang apa? Kita sakit, apa? Semua Allah. Maka katakan insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Kan kebalikan tradisi kita itu. Ketika mengatakan insya Allah, justru sebaliknya. Coba, mohon maaf di masyarakat kita. Besok datang insya Allah ya. Insya Allah tolak pelan-pelan sebenarnya. Di masyarakat kita umumnya. Ketika kata insya Allah itu nolak sebenarnya. Bukan sebaliknya insya Allah itu pasti kalau bersikurannya. Tapi insya Allah ya besok datang. Insya Allah itu nolak. Kalau bahasa kitanya. Tapi Allah mengingatkan di sini, tolong ketika mengambil putusan untuk besok jangan pernah. Silakan direncanakan, tapi serahkan pada Allah. Tawakal itu salah satu wakala itu mewakilkan. Tawakal itu wakilkan. Ya Allah berurusan, aku wakilkan kepadamu. Itu tawakal itu. Bukan menyerahkan total begitu. Setelah kita ikhtiar, baru kita wakilkan kepada Allah. Jadi kata gini, aku wakilkan kepadamu ya Allah ya. Aku udah maksimal ini. Udah merencanakan, udah buat sesuatu terbaik. Aku wakilkan kepadamu selanjutnya. Itu tawakal lah, mudah. Bagaimana kita setelah itu kita wakilkan pada Allah, aku wakilkan padamu. Makanya ketika kata Allah, ketika melakukan besok, jangan sekali-kali kamu mengatakan pasti. Allah udah ingatkan. Ketika sakit, kata Allah, aku menyembuhkan. Aktivitas besok yang menjamin aku. Makanya ketika suatu, insya Allah ya nah, insya Allah itu kita mengatakan pasti. Semua karena kehendak Allah. Apa yang bukan karena kehendak Allah coba? Saya hadir pun kehendak Allah. Seandainya di perjalanan kecelakaan, kita mengatakan pasti mengatakan insya Allah ya. Tapi mengatakan insya Allah kita ragu. Betul nggak Ustaz? Datang nih.
Jangan insya Allah aja gitu. Sebaliknya, karena eksepsi kita udah mengatakan insya Allah itu nolak. Tapi sebalik kata Allah, itu udah pasti kita. Soal besok, maka saya katakan tadi, ketika kita berangkat atau kecelakaan, pas kita mau berangkat ada tamu yang tidak bisa tinggal. Banyak peristiwanya. Makanya watur robaka idza nasita, kata Allah, ingat Tuhanmu jika kamu lupa. Sebenarnya kita lagi peran Allah, kita mundur, kita ambil peran Allah. Enggak, aku ambil peran sebenarnya. Kalau udah begitu kita betul-betul bertakwa, tidak mungkin. Maka sebuah hadis qudsi mengatakan, jika Allah udah bersatu sama kita, kamu lari, aku lebih kencang lagi. Kamu jalan, aku lari, terus begitu. Takhallaqu bihalqillah, udah sifat Allah semuanya. Maka bismillah yang katakan tadi dengan nama Allah itu, kalau kita lakatkan Allah, maka kekuatan Allah semua kita dapat semua. Maka ingat analogi saya tadi, atas nama presiden kalau di sini maka kekuatan presiden saya ambil, atas nama DKM maka kekuatan DKM. Ketika bismillahirrahmanirrahim maka kekuatan Allah dipegang semua. Makanya ingat pertama sakit, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit engkau yang menyembuhkan ya Allah. Maka kita ngambil tadi falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum wa amanahum. Cuma dua bapak sholat itu. Tidak-tidaknya memberi aman dan beri makan. Itu manusia. Kebutuhan dasar itu mau aman dan mau makan. Itu aja. Maka kata Allah sembah aku kasih, aku jamin. Kata Allah sendiri. Tapi kan apa iya? Pertanyaan kita begitu. Yakin nggak? Yakin boleh sembuh. Kalau Bapak yakin sembuh, mudah. Ada kemarin sebelum COVID saya isi suatu rumah Quran. Divonis oleh dokter karena cuci darah. Paling lama ibu 6 bulan. Kata dia. Habis sudah. Prediksi dokter. Tapi sampai 5 tahun dia hafal tetap kok sehat karena di sini semua. Ada yang tua pensiun daerah Bintaro juga sering main tenis. Belum tahu informasi dari ininya. Tapi lama-lama cek. Pas dicek, Bapak gula darah, Pak. Bapak ini, Pak. Drop. Informasi itu drop. Karena informasi itu masuk otaknya, apalagi yang ngomong ahli. Yakin hilang udah. Ustadz semua hati-hati bacaranya. Karena kata-kata mereka diyakini oleh orang lain udah. Maka keyakinan itu lebih penting. Maka rukun iman dulu, baru rukun Islam. Rukun Islam belakangan, Pak. Kalau Bapak udah beriman, jadi. Iman itu yakinan dulu. Ya Bapak prinsip dulu, itu baru atasnya. Islam itu mudah. Kalau Bapak udah yakin pada Allah, udah mudah sholat itu. Masalah nggak yakin, itu masalah besarnya. Maka keyakinan dulu. Maka rukun iman itu pertama kali dulu. Udah iman, udah kelar, Islam mudah. Coba, Bapak cek yang rukun Islam yang nggak sholat, tanya. Keimanan pada Allah, mohon maaf. Karena nggak jelas keyakinannya. Kalau Bapak udah yakin pada Allah, baca bismillah saja bisa. Maka di kampung tuh nggak muncul dia. Makanya ketika COVID kemarin, jujur, ketika Bapak informasi semua pertama kali, semua nonton TV aja deg-degan kita ya. Karena informasi terus. Matikan informasi itu, udah habis. Contoh, saya keluar, saya nggak ada informasi bahwa situ ada ular. Kira-kira takut nggak jalannya? Biasa. Tapi kalau informasi ada ular, Bapak pulang kantor di pojok masjid itu, ada yang mengatakan, kemarin saya ketemu, ada yang ketawa-ketawa di situ. Padahal Bapak biasa. Pas udah gitu kok respon ya, jadi takut ya. Informasi yang masuk hati-hati. Makanya yang pernah kita bahas, yang masuk harusnya Quran. Maka dibalik mereka Quran sama Quran, silakan dibanding aja udah. Informasi mana pagi itu. Kalau Quran lebih kuat, insya Allah lekat pada kita semuanya. Yang pertama, saya katakan sakit, Allah menyembuhkan. Yang kedua, aktivitas, katakan Allah. Dan yang ketiga kata Allah, kita minta setidak-tidak husnul khotimah kalau bisa. Karena kita nggak tahu mati besok di mana. Minimal 3 ini libatkan Allah. Silakan di sisi lain. Mungkin buka surat Luqman ayat 34. Semua jawab oleh Allah ini. Nanti termasuk mohon maaf akhir zaman silakan. Kalau akhir zaman saya begini, akhir zaman mau datang musuh apapun. Kalau Bapak sholat berpegang berkitab suci, masalahnya di mana saya tanya? Mau besok kiamat pun, masalah kita kan ketika takut mati kan semua mati pasti nggak? Saya tanya, mati pasti nggak? Masalahnya kita nggak bersiap, itu masalahnya. Kalau kita siap, masalahnya di mana? Kalau Bapak siap sholat, ngaji, menjalankan perintah Allah, kan mati itu pasti semua manusia. Masalahnya itu nggak siap dan nggak mau siap manusia itu masalahnya. Akhir zaman silakan dari dulu ke peristiwa itu.
Hitungan Allah 1 hari 1000 tahun hitungan kita masih lama Pak. Silakan aja persiapkan seperti apa. Nggak usah takut insya Allah. Kata Rasul, pegang 2 saja. Al-Quran dan Sunnahku, pegang itu nggak usah takut gitu. Kata Allah di surat Al-Baqarah jelas. Jika datang petunjukku pegang. Tidak ada ketakutan pada dirimu. Nanti sebentar dulu. Biar ininya. Kita mau buka doa Al-Baqarah dulu. Buka itu dulu deh. Surat 31. Ingat, yang di sini kita minta husnul khotimah kalau bisa. Ini minta terus. Kita nggak tahu minggu wafat di mana ini. Minta terus. Sujud kita, ya Allah semoga husnul khotimah. Minta itu terus aja terus. Wafat kita nggak tahu di mana wafatnya ini. Di mana kita kerja besok nggak tahu. Minta ini terus. Ini aja benar ini kan. Khotimah. Saya pakai Indonesia tulisannya. Oke. Silakan dibacakan. Dia tolong mengatakan. 31 ayat 34. Luqman ayat terakhirnya. Innallaha indahul musta'an. Innallaha indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Kita lihat artinya. Apa kata Allah? Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Innallaha indahul musta'an. Bicara tentang akhir zaman, silakan. Silakan kata Allah. Tapi soal kepastian aku. Innallaha indahul musta'an. Banyak prediksi manusia tentang akhir zaman, silakan. Nanti saya buka ayatnya. Kalau Bapak pegang kitab suci, nggak apa ditakutkan. Nggak ada. Nah kalau itu akhir zaman, besok pun akhir zaman. Bahasanya, kita kan bisa deteksi semuanya gara-gara itu. Lanjut. Dan dia yang menurunkan hujan. Walnal goith. Banyak kayak mengatur cuaca. Bagaimana hujan itu bagaimana? Saya tanya. Ada nggak ilmunya sekarang? Perkiraan cuaca itu. Walnal goith. Kata Allah. Aku menurunkan hujan. Aku menurunkan hari kiamat. Aku menurunkan hujan. Lanjut lagi. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ya'lamu fil arham. Banyak nggak USG semuanya? Ada deteksi itu? Ada semuanya? Hari kiamat kata Allah, aku. Hujan cuaca aku kata Allah. Janin aku kata Allah. Sekarang saya jujur. Berapa banyak pasangan di USG sediakan tempatnya dulu saya kepastian. Enggak apa-apa. Tapi mengatakan ya Allah tetap padamu. Ikhtiarnya manusia membuat USG segala silakan. Allah bantah semua di sini gitu. Kelakuan kita seakan-akan hilang peran Allahnya, seakan-akan peran manusia lebih hebat. Silakan deteksi itu, tapi bukan kepastian. Tapi kata Allah, aku memastikan diambilkan. Bukan saya yang mengatakan akhir zaman dari dulu peristiwa ininya. Hirik biku ke bapak ngambilnya. Yang jadi masalah itu ketika kita jauh dari Quran, tidak menjalankan sholat, semua habis sudah. Itu maksudnya. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Mada tasibu goda. Kamu nggak tahu apa yang lakukan besok kan? Nggak tahu. Kamu nggak tahu kan aku besok nggak tahu. Boleh kita rencanakan semua kita tahun ini, tahun 5 tahun ke depan semuanya. Maka motor GP di Lombok semua diatur semua. Silakan diatur. Tapi ingat jangan lupakan aku. Silakan rencanakan. Besok tahun depan mau berlibur silakan. Tapi mengatakan insya Allah lekatkan Allah gitu maksudnya. Kata Allah soal hari kiamat aku. Soal hujan cuaca aku. Soal janin aku kata Allah. Bahkan aktivitas tuh besok aku juga. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Kamu tidak ada tamu. Aku nggak mau tahu besok aku mati di mana. Nggak tahu kata Allah. Aku yang tahu. Maka kita minta ya Allah semoga hidupku husnul khotimah. Minta terus karena kita libatkan Allah. Kita kan nggak tahu, saya tanya, siapa yang bisa matikan besok? Dokter bisa mendeteksi, kan informasinya. Informasi dokter kan informasi dari Bapak, dari kita bukan? Dari kita. Informasi itu deteksi dari kita. Kalau nggak percaya, sering saya ungkapkan di sini. Bapak datang ke dokter, bilang ke dokter, jangan kasih tahu dulu gejalanya. Dok, deteksi sakit saya apa ayo? Bilang gitu ke dokternya. Kira-kira tahu nggak? Jujur, kita ke dokter, bilang ke dokter, dok, coba deteksi sakit saya apa ayo? Kira-kira tahu nggak dokternya? Nggak tahu. Bapak gejalanya apa, Pak?
Semalam pusing-pusing, lalu rasa apa lagi? Catat. Informasi dia kalau begini, ini obatnya begitu bukan? Jujur begitu bukan? Dokter nggak tahu sakitnya, kita yang beri informasi, justru kita lebih tahu sakit itu. Ini kan nyata. Artinya begini, silakan. Bukan berarti dokter, bukan ini. Ini ikhtiar manusia. Tapi saya ingin mengatakan, jangan pernah tidak libatkan Allah, itu maksudnya. Ikhtiar kita cuaca, iya ya Allah, engkau tolong. Banyak ketika diprediksi seperti ini, mudah bagi Allah. Soal geser awan itu, ada yang doa susah, banyak. Makanya, yang pertama, jika kita sakit, jangan lupa Allah, libatkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Libatkan Allah, bahwa Allah yang menyembuhkan. Soal aktivitas, kata Allah, jangan sekali kamu mengatakan besok, wala taqulanna li syai'in inni fa'il. Jangan mengatakan pasti besok. Katakan insya Allah. Allah menjelaskan. Kemudian, fi adin tamut, kamu mati di mana nggak tahu. Innallaha inda ilmusa wa nadzirul ghaib wa ya'lamu fil arham. Kita nggak tahu semua. Dibantu oleh Allah. Saya tanya, walaupun informasi kawan-kawan bagus untuk menjaga kita juga untuk selalu biar lebih sadar. Gejala sebentar lagi loh. Matian Pak. Walahu alam keluar di sini juga nggak usah tunggu nanti akhir zaman. Walahu alam kita wafat habis sudah. Begitu bukan? Kemudian kata Allah, soal cuaca kamu mengatakan, aku menurunkan hujan, Allah mengatakan. Kamu bisa mendeteksi janin, bahkan dari itu, aku yang fil arham. Kamu tidak aktivitas besok, kamu tidak tahu lakukan besok. Maja pasti begoda. Kamu tidak tahu mati di mana besok. Aku semua. Lihat akhirnya, innallaha khabirum. Informasi kata Allah. Kalau di situ artinya apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa artinya di situ? Sungguh apa? Nanti ayat lagi. Innallaha ya'lamu ma. Innallaha alimul khabir. Di ayat lain ini lihat, innallaha khabirum bima ta'malun. Bima ta'malun khabir. Bima ta'malun khabir ada juga. Ini Allah mengatakan khobar itu yang kamu ketahui, aku tahu dulu. Bima ta'malun khabir juga ada. Bima ta'malun khabir ada juga ya. Bima ta'maluna khabir. Lihat akhirnya. Tapi artinya sama nanti. Lakukan dulu baru informasi tahu. Ada nanti. Di ayat nanti informasinya. Soal informasi itu kata Allah, innallah, aku khabir, khobarnya aku tahu dulu. Tapi ada lagi mengatakan, lakukan dulu, nanti yang tahu informasi kamu. Kalau nanti kita bahas satu waktu. Ada kata Allah, lakukan aja dulu, nanti informasi datang. Tapi untuk konteks ini, kamu tahu dulu informasinya, aku tahu perbuatanmu. Tapi ada satu lain, di surat 59 itu, 58 ayat 11 itu begini. Belajarlah ayat 11 dikatakan carilah ilmu yang angkat derajat itu, kemudian bima ta'malul khabir, lakukan dulu baru ilmu yang dapat. Tapi kalau ini ilmunya dulu baru kamu lakukan, seperti itu. Maka sekali lagi saya mengatakan, libatkan Allah ketika kita sakit. Libatkan Allah, ketika kita ada aktivitas, libatkan Allah. Bahkan setiap peristiwa kita harapkan semoga Allah saat kita wafat husnul khatimah. Makanya Allahu Akbar kita bahas la ilaha illallah kalau bisa akhirnya. Karena terakhir azan itu la ilaha illallah. Setiap detik Pak, azan itu karena berhenti. Allahu Akbar geser, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi akhirnya kalau betul kita mengatakan, ketika mengatakan Allahu Akbar terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika kita menang, rata-rata kita lupa pada Allah. Beginilah mudahnya. Bangun pertama kita, Allahu Akbar. Aku bersaksi, engkau Tuhanku, semuanya. Maka kalau diambil nanti. Syahadat kita mengatakan bahwa Allah lah Tuhan kita. Aku tahu tujuanku Allah. Kalau tujuan butuh cara enggak? Butuh strategi enggak?
maka dipakai Muhammad. Rasulullah itu syahadatain di sini. Syahadat Rasul. Bagaimana cara Rasul? Allah mengatakan, sholatlah cara Rasul. Hayya ala sholat. Itu rumusnya hidup itu. Kata Allah, kalau kamu sholat pasti menang. Salah, pasti kata Allah ini nggak main-main. Asal mau aja. Kalau nggak percaya, saya challenge sama Bapak, selama seminggu aja. Sholat di awal waktu. Coba seminggu. Doanya gak usah basa-basi. Doa pasti aja. Ya Allah, aku udah dahulukan urusanmu. Sekarang aku minta dahulukan urusanmu. Coba aja. Bilang aja sama Allah. Allah mengatakan, lihat doa azan itu. Terakhir, innaka la tukhliful mi'at. Engkau tidak pernah ingkar janji. Coba aja dong. Nah kan nggak fair kita. Minta dipenuhi doanya, tapi nggak pernah sholat. Enggak, kewajiban nggak seimbang. Bapak kalau nggak percaya, kesusahan Bapak mudah sebenarnya. Suruh sholat aja semua. Sholat, buka sholat ya. Bab sholat itu buka aja, kaitkan sholat. Bapak mau ngambil maudu'inya aja, jelaskan sholat, semua diatur kok. Kenapa banyak jelimetnya? Biang kerok masa itu karena kita nggak sholat karena anak kita udah selesai. Bapak ajak anak sholat itu tanhanil fasyal munkar tuh hilang Pak. Itu jaminan Allah gitu. Jadi versi sholat seperti apa lagi? Makanya kalau di sini udah masuk hayal falah, rata-rata kita udah menang nih, lupa Allah. Begitu bukan hidup kita. Maka diulang lagi. Allahu Akbar. Diulang lagi, jangan lupa aku. Berangkat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Masuk kantor hebat kita, direktur atau bagaimana? Zuhur. Allahu Akbar, Allah. Masuk, aku yang besar bukan dirimu. Angkat tangan. Allahu Akbar, engkau besar ya Allah. Setelah selesai, hebat kita di kantor. Hei, ingat, aku. Masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat tangan, engkau besar ya Allah. Lepas Allah, hancur semua. Kemarin ada orang Pak, yang pensiunan. Tinggi, dia cuma nasihatin saya begini. Dek, ngomong, dulu saya tinggi. Saya dihargai, disanjung, di apa. Habis. Sekarang nggak ada. Kawan-kawan kemarin itu. Waktu hebat sesaat ya, waktu berkuasa. Kita tinggal itu, habis semuanya. Penghargaan, penghormatan nggak ada. Dia ke kantor pun dicuekin. Menjauh semua, takut dimintain duit apa. Kok begitu kata dia. Dilihat kasus-kasus kawanan lagi. Paling rame-rame lagi. Pas mau dikuburkan, habis sudah. Mau kemana? Kebaikan yang kita ingat. Habis. Ketika ada kebaikan, oh ada Bapak. Almarhum Ustadz Mas'ud. Oh dia. Tadi Ustadz Henry mengatakan, biasanya beliau, tapi aktivitas bagus juga mana. Oh kebaikannya habis sudah. Kita bacain Al-Fatihah setiap ini. Bapak ingat, yang Bapak kerjakan di masjid ini, Bapak sumbang ke sini, masih mereka gunakan, terus mengalir Pak. Bapak kasih sejadah, digunakan oleh jemaah, terus mengalir. Itu hebatnya Islam itu. Semakin dia gunakan terus, tanpa mengurangi. Itu. Makanya sama pun saya pribadi, ketika bukan memilih, ketika saya menyumbang pun saya lihat sholat atau tidak. Lebih baik saya nyumbangin sholat. Karena darah daging dia, semakin dia makan daging, makanan kita, dia dari daging, masih menempel itu, ketika dia sholat terus mengalir kita. Itunya. Makanya rugi kalau kita tidak buat baik. Habis sudah. Saya tanya jujur, di antara kita ada yang wafat kemarin, habis. Yang COVID kemarin justru jauh-jauh, nggak ada yang dekat sama kita. Meninggal dalam keadaan sendiri coba. Kalau berbuat baik, kalau tidak. Kalau anak ke sholat, kalau anak ngaji, kalau tidak. Kembali kita masing-masing. Makanya di sini ingat, rumus kehidupan, saya lagi-lagi libatkan Allah. Asyhadu an la aku yakin tujuanku adalah Allah. Strateginya Nabi kita. Bagaimana caranya? Sallu sama muncullah sekarang istilah sholat dengan Al-Quran telas. Udah saya nggak mau jelaskan itu, udah capek kita udah. Udahlah silakan saja udah. Al-Quran itu bukan debatkan di sini nih, udah yakinkan saja udah. Versi masing-masing debat kita ada pikiran Islam, iman nanti udah berbahas. Sholat, kata Allah, sholat pasti menang. Ketika kau menang, jaya, ingat aku. Maka akhir hidupmu, akhir azan apa? La ilaha, pasti hembusan napas terakhir Bapak pasti ini yang keluar. Ketika Bapak dalam keadaan menang, versi kita menang masing-masing. Tukang sampah, bekerja di kantor, versinya pasti ada jayanya kok di keluarga juga. Tapi kata Allah, ketika mengatakan setelah berjaya kita ada uang kita, berkuasa kita tetap besarkan Allah, pasti napas terakhir keluar la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada Allah, silakan yang keluar na'udzubillah. Kekuasaan itulah. Baik, itu saja. Sekali ingatkan lagi, nanti kita dialog sebentar. Kalau kita sakit, ingat Allah, libatkan Allah. Kreativitas, libat